Sebuah cerita kisah nyata yang ditulis oleh akun Twitter Agil R. Saputra. Cerita horor yang berjudul Pocong Rumah Lelang. Narasumber Pak Harto. Temanggung, pertengahan Oktober 1996. Aku baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan salah satu bank milik negara. Harganya murah, rumahnya pun cukup bagus. Tapi karena mungkin sudah bertahun tidak dihuni, ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Saya tinggal di situ bersama istri dan anak saya yang baru berusia 2 tahun. Tiba di hari pertama saya menempati rumah itu, tidak ada kejadian aneh. Cuma waktu itu anak saya rewel, terus menerus minta pulang ke rumah lama, yaitu kontrakan yang sebelumnya saya tinggal di sini. Pikirku sih itu biasa aja, mungkin memang belum terbiasa. Hari pun berlalu, seminggu sudah saya tinggal di situ. Mulai timbul keanehan seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah azan isya. Awalnya saya pikir itu bangkai tikus atau apalah, tapi setiap saya cari selalu tidak ada, dan sumbernya pun berpindah-pindah. Kadang dari ruang tamu, kamar, dan kamar mandi. Tapi waktu itu saya nggak mau berpikir macam-macam. Saya pun mencoba untuk tidak memperdulikannya. Pernah di suatu hari sepulang kerja, anak saya ngomong, "Pak, tadi ada hantu di kamar," dengan logat setelnya. Boboknya guling-guling sambil dia memperagakannya di depan ruang TV. Itu kejadiannya siang menurut anakku. Sambil menunjuk ke arah kamar itu, jadi di rumah ini ada 2 kamar. Satu untuk tidur kami, satu lagi untuk ruang menyetrika. Anakku menunjuk ke arah kamar yang untuk setrika tadi. Saya pun cuma bisa bilang, "Oh, gak apa-apa kok," sambil agak merinding juga sih. Saat saya akan mandi, dengan penasaran saya masuk kamar itu, dan kalian tahu apa yang saya temukan? Saya mendapati ada tanah-tanah basah di atas kasur lantai di kamar itu. Saya pun mencoba memeganginya, dan memang benar, itu tanah basah. Tiba-tiba juga tercium bau bangkai, namun sebentar, terus hilang. Saya memutuskan untuk langsung membersihkannya tanpa memberitahu istri. Setelah itu, saya pun bergegas mandi. Terus terang, setelah kejadian itu, saya menjadi kepikiran, ada apa ini? Karena itu, saya mencoba mengadu ke ayah saya. Setelah saya bercerita panjang lebar, ayahku cuma berkata, "Sudah aku bilang, jangan dibeli rumah itu." Memang dari awal ayahku gak setuju kalau aku beli rumah ini, tapi memang akunya yang ngeyel. Dan mumpung ada kesempatan, namanya orang hidup pasti ingin punya rumah sendiri. Tapi sekarang sudah terlanjur, ayahku pun menyarankan untuk mengadakan yasin dan tahlil di rumah itu. Diadakan prosesi itu mengundang tetangga sekitar rumah. Bersyukuran para tetangga cukup baik dan antusias, ramai sekali dari ruang tamu sampai teras depan terisi penuh. Mungkin sampai hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan. Tak lupa para ibu-ibu pun juga membantu istri saya di dapur. Singkat cerita, doa pun selesai. Para tetangga mulai ngobrol sembari menikmati hidangan. "Semoga betah ya Mas tinggal di sini," kata Pak RT mewakili para warga. Selang mungkin setengah jam, satu persatu warga berpamitan pulang. Tinggallah 3 orang, saya, Pak RT, dan Pak Kaum atau Ustadz. Kita pun asik ngobrol kemana-kemana, dan saya pun terpikir untuk bertanya pada mereka tentang rumah ini. Dengan agak ragu, saya pun bertanya kepada mereka, khususnya Pak Kaum, tentang kenapa dan ada apa di rumah ini. Saya pun menceritakan beberapa keanehan yang saya alami, dan terjadilah percakapan panjang antara kita bertiga.
Jadi inti dari pembicaraan kita itu hanya berupa nasihat agar saya lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Saya sebenarnya tahu kalau mereka seperti menutup-nutupi tentang bagaimana rumah ini. Tapi saya juga gak bisa memaksa. Malam pun semakin larut. Pak Kaum dan Pak RT pun pamit pulang. Singkat cerita, setelah beres-beres saya beranjak untuk tidur. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Sudah hampir 3 bulan saya di rumah ini. Gangguannya masih sama, yaitu bau-bau bangkai yang berpindah-pindah. Lama-lama seperti terbiasa. Yang penting anak istri saya nggak mengeluh. Tapi semua berubah sejak ada teman saya yang datang ke rumah. Sebut saja Johnny. Menurut pengakuannya si dia bisa melihat hal-hal gituan, atau indigo lah. Percaya nggak percaya sih. Singkat cerita, datanglah si Johnny ke rumah. Ngobrol basa-basi lah. Dan sampailah pada obrolan kalau di rumah saya ini banyak penunggunya. Saya iyain aja. Terus dia juga menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di sini. Wah, kebetulan sekali. Walaupun dalam hati saya masih kurang percaya dengan kemampuannya. Dia pun minta sejumput garam dan mulailah prosesi gerakan-gerakan ala dukun sambil menaburi garam di setiap sudut ruangan. Sudah saya usir semuanya. Rumahmu sudah bersih. Sambil menggenggam kain hitam. Semoga saja beneran. Singkat cerita, Johnny pun pulang dan malam pun tiba. Malam ini terasa aneh. Perasaan saya gusar tak tahu sebabnya. Hawanya panas sampai saya memilih tidur di ruang tamu. Waktu itu tengah malam saat saya mulai tertidur, ada suara yang membuatku terjaga lagi. Cering, 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 seperti suara kelincingan. Suaranya dari teras bawah. Karena penasaran, saya pun mencoba mengintip dari tirai. Cering, cering, cering. Suara itu masih ada. Saat tengok kanan kiri, perlahan suara itu hilang. Tapi ketika saya berpaling, cering, cering, suara itu ada lagi dan sangat keras. Suaranya tak lagi dari depan rumah, tapi di dalam rumah. Cering, cering, cering. Dan ada sesuatu jatuh tepat di depanku. Sosok pocong. Kainnya lusuh, mukanya tertutup rapat kecuali mulutnya. Dengan suara yang berat, sosok itu berkata, "Pergi kamu dari sini." Seketika semuanya gelap dan aku terbangun keesokan harinya di tempat yang sama, di mana saya melihat sosok itu. Hari itu saya demam tinggi, tapi saya nggak berani bercerita ke istri saya. Dan mulai dari sini, kejadian demi kejadian menakutkan kerap saya alami di rumah ini. Apa yang dikatakan Johnny kalau penunggunya sudah diusir, semua itu berarti tidak benar. Justru dengan kedatangan Johnny, suasana rumah malah tidak baik. Gangguannya yang dulu cuma berupa bau-bauan, sekarang mulai menjadi penampakan. Tapi hikmah dari kejadian malam itu, saya menjadi lebih giat beribadah sebisa mungkin. Sholat 5 waktu dan tahajud. Dan itu cukup manjur dalam beberapa bulan ke depan. Hampir minimal 4 kali dalam seminggu saya tahajud. Rasa takut di rumah mulai berangsur hilang. Saya pikir dengan giat beribadah, mungkin semua sudah berakhir. Saya mulai takabur dalam hati, tapi ternyata semua belum berhenti. Suatu malam, saya bangun sekitar jam 3 dini hari. Dengan percaya diri, saya pergi kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu. Sampai ketika saya mulai berwudhu dan membasuh muka, seperti tercium bau bangkai, menyengat cepat terus hilang. Saya sempat berhenti sejenak, tapi setelah bau itu hilang, saya berpikir, itu cuma perasaan saya saja. Saya pun berjalan menuju tempat sholat. Saya kasih sedikit gambaran. Jadi,
Kiblat di tempat sholat di kamar itu kebetulan menghadap pintu dan jendela. Saya pun mulai sholat tahajud. Di rakaat pertama itu awalnya biasa saja, tapi saat sujud, saya mulai tidak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi, sangat menyengat, dan entah kenapa saya merasa kayak ada yang mengamati dari depan. Mulai takut, tapi saya tidak mencoba melanjutkan. Di rakaat kedua, saya sudah tidak lagi berani melihat ke depan. Karena memang sepertinya benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika saya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, saya mendengar jelas ada yang menirukan doa saya dengan suara berbisik. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nada seperti mengejek. Di situ saya sudah nggak karuan. Berdiri terpaku, tidak bisa bergerak, lidah pun seperti kaku. Tak mampu berkata-kata. Jelas ini suara dari sosok di depanku. Dan entah apa yang saya lakukan. Saya malah melihat ke arah depan. Dan memang benar, di situ ada sosok pocong. Sosok itu terus mengucapkan kata Qul huwallahu ahad sambil menggerakkan kepalanya. Suaranya semakin jelas dan berteriak, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan kepala yang bergoyang-goyang seperti mengejek. Entah berapa lama itu, akhirnya saya pun merobohkan diri sambil menutup mata. Dalam hati saya berdoa sebisanya, dan suara maupun sosok itu perlahan hilang setelah terdengar suara azan subuh. Nah, untuk cerita kali ini yaitu dari sudut pandang Mbak Yanti atau istri dari Pak Harto. Sebenarnya dari awal kami menempati rumah ini, aku sudah mengalami hal-hal tidak wajar. Cuma aku gak cerita sama suami, takut bikin dia kecewa karena beli rumah itu juga gak mudah. Seperti di malam pertama aku tidur di rumah ini, aku bermimpi didatangi sosok pocong. Sebenarnya aku juga masih bingung sih, karena itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Sampai aku memutuskan itu bukan mimpi biasa. Jadi begini ceritanya. Malam itu kami lelah tentunya. Baru saja pindahan, barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi. Setelah menidurkan si kecil, kami lanjut menata barang-barang. Sampai agak malam, dan sekitar jam 11-an, kami berdua mencium bau bangkai. Sangat bau. Aku kira sih bangkai tikus ya. Karena sangat mengganggu, aku dan suami mencoba untuk mencarinya. Kami mencari kemana-mana, ke semua sudut ruangan, tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya bau itu pun hilang dengan sendirinya. Sudahlah. Kami pun tidak berpikir yang macam-macam waktu itu. Karena lelah, kami pun memutuskan untuk tidur. Nah, dalam tidurku, aku bermimpi ada sosok wanita tua yang sedang mendekati anakku. Wajahnya seram, rambut kusut, matanya tajam. Dia mengelus-ngelus kepala anakku. Dalam mimpi itu, anakku takut dan menangis. Tiba-tiba saja sosok wanita itu mengeluarkan sebuah sabit, seperti hendak melukai anakku. Aku pun spontan meraih anakku dan berlari menjauh. Dalam mimpi itu, kakiku terasa berat sekali untuk lari. Pokoknya sembari aku menjauh, sesekali aku menengok ke belakang. Dan dengan aneh, sosok wanita tua itu perlahan berubah menjadi pocong dan terus mengejarku. Tiba-tiba saja di situ ada suamiku dan meraih anakku. Tapi pocong itu masih terus mengejar sampai akhirnya aku terjatuh dan pocong itu pun menindih dadaku. Wujudnya dipenuhi tanah-tanah yang menempel, wajahnya tertutup kain, hanya mulut yang terlihat. Dia tertawa-tawa sambil menggeliat seperti berjoget di atas dadaku. Sangat mengerikan sampai aku sulit untuk bernafas. Dan saat aku terbangun, ternyata memang benar pocong itu berdiri di atas dadaku. Kepalanya menghadap ke bawah,
menggeliat sampai tanah yang menempel di kain-kainnya berjatuhan di wajahku. Aku mencoba berteriak tapi gak bisa. Aku berdoa sebisa dalam hati, dan aku pun terbangun dan melihat anakku yang tadinya tidur di tengah kita berdua, sekarang sudah duduk di lantai dan menangis. Aku bermimpi di dalam mimpi. Sangat aneh sekali. Terasa sangat nyata. Ini sangat nyata, ini bukan mimpi biasa. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak bercerita kepada suamiku. Walaupun sebenarnya aku tidak akan betah tinggal di rumah ini. Tapi di sisi lain, aku nggak ingin mengecewakan dia. Karena kami juga sudah terlanjur mengeluarkan uang yang gak sedikit untuk membeli rumah ini. Dan benar saja, aku akan melewati hari-hari yang tidak wajar di tempat ini. Yang paling sering terjadi adalah adanya cacaran tanah basah di lantai. Panjang, bahkan kalau diurutkan, bisa dari teras depan sampai pekarangan belakang dan selalu berhenti di dekat sumur yang sudah tidak terpakai di belakang rumah. Saya sapu saja, cacaran tanah itu entah dari mana asalnya. Pernah juga ada kejadian aneh di siang hari. Jadi waktu itu suamiku masih bekerja. Jadi aku di rumah berdua dengan anakku. Waktu itu aku lagi masak di dapur. Anakku main-main di dekat saya. Dan entah gimana aku agak lupa, tiba-tiba anakku hilang. Awalnya cuma aku panggil-panggil, tapi kok gak nyaut-nyaut. Aku mulai nyari-nyari di depan kamar-kamar, kok gak ada. Sambil aku panggil-panggil, di situ aku mulai panik. Aku keluar rumah mencari di jalan depan rumah, juga gak ada. Aku pun ke belakang lagi. Aku matikan kompor dan aku mendengar suara berisik di pekarangan belakang rumah. Setelah aku lihat anakku ada di situ lagi main-main tanah. Yang aneh di sini adalah pintu menuju pekarangan itu tertutup rapat dan anakku yang masih kecil tentu gak bisa meraihnya gagang pintu itu. Dan kalaupun bisa, tentunya aku bisa dengar dong. Suara pintu itu. Toh posisi pintu itu juga dekat dapur. Dan keanehan kedua, jalan antara pekarangan menuju sumur itu ada gap berupa rerumputan yang seperti tumbuhan putri malu yang berduri dan ilalang yang bahkan tingginya hampir sama dengan anakku. Bagaimana caranya anakku ada di situ? Saking takutnya sejak saat itu, kalau suamiku belum pulang, aku gak berani di rumah. Aku lebih memilih main ke tempat tetangga atau pulang ke rumah mertua. Baru sorenya suamiku jemput aku dan anakku. Kebiasaan itu bertahan sangat lama, sampai-sampai rumah itu cuma hanya tempat untuk tidur saja. Jarang sekali aku melakukan keseharian di sana kalau suamiku belum pulang kerja. Tapi mau sampai kapan seperti itu terus? Sampai suatu malam, waktu itu hujan deras. Kami sedang menonton TV berdua. Anakku sudah tidur. Tiba-tiba tercium lagi bau bangkai bercampur anyir. Kami berdua saling menatap, menengok kanan kiri, ke belakang, dan tepat di belakang tikar yang kami duduki ada cacaran tanah lagi. Suamiku berdiri, aku pun meraih tangannya. Kita berdua berjalan mengikuti cacaran tanah itu tadi. Dan setelah diikuti, cacaran tanah itu berhenti di pintu menuju pekarangan belakang. Dengan satu tangan suamiku dan sosok itu berkata, "Apa kamu?" Suaranya bersamaan dengan derasnya hujan, tapi terdengar sangat jelas. Sontak kami yang kaget langsung membanting pintu. Aku diseret berlari menuju kamar. Di situ aku menangis, bingung, takut, campur aduk rasanya. Kita berdua meringkuk ketakutan di kamar sampai hujan reda. Sekira jam setengah 12 malam, kami berkemas membangunkan si kecil dan pergi ke rumah mertua malam itu juga. Sejak kejadian itu, kami jadi saling terbuka. Ternyata kita berdua sama-sama diganggu oleh pocong itu. Kami pun bercerita kepada orang tua suami, yang ternyata mereka juga sudah tahu, karena suamiku pernah bercerita lebih dulu. Aku dan suami juga sempat ingin menjual lagi rumah itu, tapi tidak boleh sama bapak mertua.
Katanya kalau kita menjauhi rumah itu, berarti kita yang kalah dong. Dan kita tidak boleh kalah. Akhirnya, aku, suami, dan bapak mertua mencari solusi atas apa yang terjadi. Dan atas saran dari bapak mertua, kita mendatangi salah satu kiai yang namanya cukup besar di Temanggung kala itu. Singkat cerita, datanglah kita, Pak Kiai, bapak mertua, aku, dan suami ke rumah bersama beberapa santrinya. Di situ kita mengadakan doa-doa, dan aku merasakan sendiri saat prosesi doa, bau bangkai itu tercium lagi, berkotat mengelilingi kami. Setelah itu tiba-tiba ada suara ledakan, duar, dan bau pun hilang. Beberapa saat setelah itu, doa pun selesai. Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan. Tinggallah kita berempat. Ternyata Pak Kiai ingin menunjukkan sesuatu. Dia meminta sebuah linggis dan mengajak kita semua berjalan menuju sumur itu. Tepat di depan, beliau menyuruh kita menjadi saksi. Beliau pun menyuruh suamiku untuk menghancurkan lantai semen di depan sumur itu. Dan apa yang kita semua temukan di balik lantai itu? Sebuah boneka berbentuk pocong seukuran jengkal orang dewasa. Dan setelah dibuka berisi gumpalan rambut yang panjang dan sebagian memutih. Setelah itu barang itu pun langsung dibakar oleh Pak Kiai. Dan menurut pandangan spiritual beliau, boneka itu sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah ini. Mungkin sakit hati karena rumahnya disita oleh bank dan berharap agar nggak ada yang bisa betah tinggal di rumah ini. Alhamdulillah, setelah itu kami kembali lagi tinggal di rumah itu. Sudah tidak ada lagi gangguan, sedikit pun tidak ada. Kami pun tinggal di rumah itu bertahun-tahun ke depan. Tapi sayang di tahun 2001, karena alasan pekerjaan suamiku, kami harus pindah dan rumah itu terjual 5 tahun kemudian di tahun 2006.